berbicara yang sopan. Apa itu berbicara yang sopan ya? Yuk kita mau keliling, kita mau tanya kepada guru-guru yang saat ini sedang ada di sekolah. Yuk. Miss Iren. Hai, Mau nanya nih Miss Iren. nanya apa ya? Ini, kalau menurut Miss Iren, berbicara sopan itu yang bagaimana ya? Menurut Miss Iren, bicara sopan itu ramah ya, menyapa dengan lembut, sama tidak teriak-teriak. Kayaknya itu deh. Oke, terima kasih Miss Sama-sama, Iren. bye. Halo anak-anak, berbicara sopan, sesuatu yang diungkapkan dengan perasaan. Tapi yang jelas, yang namanya berbicara sopan itu nomor satu, suara tidak terlalu keras, tidak membentak, tidak marah-marah. Lalu bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan bahasa yang anak-anak pergaulan seperti biasa. Mungkin seperti itu. Menurut saya, berbicara sopan itu berbicara tanpa menyinggung perasaan orang lain. Berbicara sopan itu adalah ketika ada orang lain sedang mengobrol, kita tidak boleh memotong pembicaraan mereka. Say thank you jika diberi sesuatu dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Itu aja. Berbicara sopan itu berbicara dengan kata-kata yang baik, yang untuk menghindari hal-hal kata-kata yang yang kasar, yang tidak sesuai dengan aturan, ya. Jadi berkata dengan yang bahasa yang benar, bahasa yang baik, dengan kalimat yang benar, itu berkata-kata yang benar seperti itu, yang sopan itu ya. Jadi yang sesuai dengan aturan gitu, supaya tidak menyinggung perasaan orang yang kita ajak berbicara. Menurut saya berarti berbicara yang santun ya, sopan dan santun gitu. Artinya harus hormat, harus tahu siapa yang diajak bicara oleh kita ya, yang tentunya harus sesuai dengan aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku. Harus tahu nih situasinya sedang apa, kondisinya sedang apa gitu. Berbicara sopan adalah saat kita tahu pilihan kata itu akan melukai orang, itu nggak boleh diomongin. Jadi kalau kita mau dengar yang baik-baik, ngomongnya juga yang baik-baik. Itu namanya berbicara sopan. Oke? Menurut saya, bicara sopan itu salah satunya adalah menggunakan 5 magic words ya. Yaitu jika kamu ingin meminta tolong pada seseorang, kamu bisa berkata tolong. Jika kamu berbuat kesalahan, kamu berkata maaf. Jika kamu telah menerima sesuatu dari orang lain, kamu bisa bilang terima kasih. Jika kamu ingin masuk ke suatu tempat atau suatu ruangan, kamu bisa berkata dulu permisi sambil mengetuk pintu. Dan kemudian jika orang telah mengucapkan terima kasih kepadamu, kamu bisa menjawabnya dengan sama-sama atau you are welcome. Seperti itu ya anak-anak. Selain itu, jangan gunakan bahasa-bahasa kasar atau sesuatu yang menghina temanmu. Berbicara sopan itu menurut Miss Lely, jadi kalau orang berbicara itu kan berkomunikasi dengan orang lain ya. Bukan berarti kita menyampaikan apa segala yang ada di diri kita seenak-enaknya. Tapi kalau sopan itu berarti ucapan kita itu enak didengar bagi orang lain, menggunakan kata-kata yang baik yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Kan kita bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, hati kita, tapi dengan kata-kata yang baik, sehingga maksudnya tercapai dan juga tidak menyakiti perasaan orang lain. Ada aturannya,
menggunakan kata-kata yang baik, tidak kasar, dan juga tidak menyakiti hati orang lain, dan juga enak didengar oleh orang lain, terutama yang lebih tua atau ya pokoknya siapapun yang kita ajak bicara. Begitu. Halo anak-anak, ngomongin bicara sopan. Kalau menurut Pak Iwan, bicara sopan itu artinya adalah kita tidak memotong pembicaraan orang. Contoh nih, misalkan Pak Iwan lagi bicara dengan Bu Ayu. Ketika Bu Ayu bicara, Pak Iwan akan membiarkan Bu Ayu dulu sampai selesai bicara, baru Pak Iwan akan menanggapi. Dan yang kedua, kalau menurut Pak Iwan bicara sopan seperti apa? Tidak mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak layak atau dengan kata lain kasar. Contoh bahasa kasar apa? Yang gak usah Bapak contohkan juga ya. Sudah tahu semuanya lah bahasa kasar seperti apa. Jadi kriteria sopan menurut Pak Iwan itu ada 2 tadi ya. Yang pertama, kita berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dulu, dan yang kedua, tidak menggunakan bahasa kasar. Jangan sampai kalian lupa ya untuk selalu berbicara sopan kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Terima kasih. Dadah. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah dengar bagaimana pengertian atau apa itu berbicara sopan menurut guru-guru. Sekarang kita mau lihat bagaimana menurut Alkitab. Kita mau baca Yakobus 3 ayat 5 sampai 12. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. dari kitab Yakobus tadi, kita bisa mengetahui bahwa ternyata manusia bisa mengendalikan hewan buas sekalipun, tetapi mengendalikan perkataan atau mengendalikan lidah kita itu jauh lebih susah. Kenapa? Seringkali kita asal ngomong sehingga orang lain merasa tersinggung dengan perkataan kita. Nah, tadi kalian sudah dengar ya dari guru-guru apa itu berbicara sopan. Salah satunya dengan cara mengendalikan lidah kita, mengendalikan perkataan kita, sehingga semua ucapan kita bisa membuat orang lain menjadi lebih baik, bukannya membuat hubungan menjadi hancur atau putusnya sebuah persahabatan. Ada beberapa cara supaya kita paling tidak bisa mengendalikan perkataan kita. Yang pertama, sebelum berkata-kata kita harus yakin betul kebenarannya. Jadi jangan menyebarkan berita-berita yang tidak benar atau biasa kita sebut hoax. Yang kedua, sebelum berkata-kata pikirkan dulu
nanti akibatnya apa kalau saya berkata seperti ini? Apakah ada orang lain yang merasa marah, atau nanti ada orang yang merasa sedih, atau ada orang lain yang akan merasa dirugikan, atau justru membuat orang lain merasa senang, bahagia, diberkati? Yang ketiga, jika kita sedang emosi, ya, sedang dalam keadaan marah, maka tahan dulu, jangan berkata-kata dulu, ya. Biarkan emosinya, marahnya turun dulu, baru kita berkata-kata. Kenapa? Karena biasanya kalau kita sedang marah, maka kata-kata kita pun bukan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang membuat orang lain menjadi semakin baik. Nah, itu tadi tips atau saran atau nasihat atau apa ya namanya yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengendalikan lidah kita. Oke, video hari ini hanya sampai di sini. Kita akan ketemu dalam video-video yang selanjutnya. Bye. When you see something you want, what's the magic word? Please, please, please. When you get something you want, what's the magic word? Thank you, thank you, thank you. Please and thank you, please and thank you. These are the nice words you can say. Please and thank you, please and thank you. Say them every day. When you need someone to help, what's the magic word? Please, please, please. When someone help you out, what's the magic word? Thank you, thank you, thank you. Please and thank you, please and thank you. These are the nice words you can say. Please and thank you, please and thank you. Say them every day. Please and thank you, please and thank you. These are the nice words you can say. Please and thank you, please and thank you. Say them every day.